Nah ini kehidupan saya di desa. Oh, gambarannya deh. Ya, ya. Saya kira sama jadi semua, kelihatan juga muka kau sebagai orang kampung. Sama saya kampung. Nah ini masih ada semua di desa. Masih ada. Saya ingat semua namanya. Saya masih ingat semua namanya. Seorang janda yang buta huruf. Itulah sebabnya dalam hidupku saya ini adalah pengagum kaum janda. Tentang guru-guruku. Dahulu saya bercerita tentang bagaimana mentalitas guru saya. Ada namanya Pak Buera, guru yang karismatik di Tauki. Terima Pak, mungkin jarang sekarang. Kalau magerak guru dari murid, kenapa Ibu? Murid sekarang banyak. Pak Samad, kepala sekolah yang tegas. Pak paling depan menulis tangan kiri, langsung pergi dia pukul tangan. Tapan dia. Nangis sekali lagi kasih. Nangis. Di bone kasih. Mereka di bone, mondok dia selama. Itu sisinya dia tenang. Bukan senang, tenang. Bisa bahagia. Saya bicara tentang kecerdasan. Kecerdasan yang terkait dengan jiwa. Jadi itulah tugas kita pendidik. Motivasilah anak-anak didik kita. Lihat, oh kau pintar matematika, cocok kau jadi guru matematika. Kalau tidak berdagang, bagus kali-kalimu, bagus bagi-bagimu. Kuliah kau pintar kau bicara, cocok jadi motivator atau jadi diplomat. Terlambat muridnya 2 anak SMA 2. Terus, boleh, jangan kau masuk. Kau sudah alfa. Ini 2 muridnya ini tidak mau kalah. Tetap dia maju ke gurunya. Permisi Pak. Dia apa? Keluar mau kau. Dia bilang, tunggu dulu Pak. Saya terlambat begini bukan unsur kesengajaan. Pintar dong bicara. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, ada sesuatu yang terjadi dan di luar kontrol saya Pak. Dia bilang, apa itu? Begini Pak, saya bangun kesiangan, itulah saya terlambat ulangan. Dia bilang, kenapa kau terlambat? Begini Pak, tadi saya tidur, subuhnya saya tidur dan saya mimpi Pak. Saya bilang, mimpi apa kok? Begini Pak, mimpi kan naik sepeda keliling kota. Karena saya mimpi naik sepeda keliling kota, tidak bisa tak bangun sebelum sepeda aku sampai kembali di rumah. Dan pada saat sampai di rumah, kesiangan maka kesiangan begini. Dia bilang, tong alasanmu kau sembarang. Kau yang satu, kenapa kau suka terlambat? Langsung dibilang, maaf Pak Guru, saya dibonceng di mimpinya ini. Varian kebohongan. Kalau menipu di pasar, cheat. Kalau menipu di proyek, markup, cheat. Kalau menyontek di ruang kelas, cheat. Jadi gurunya itu mengatakan, don't cheat. Artinya, jangan menyontek, jangan menipu. Tapi kita lain. Lain menyontek, lain menipu, lain markup. Coba masuk di ruang kelas besok. Kalau ada menyontek ujian, dia bilang, menipu kok. Dia bilang, tidak, menyontek juga kesiangan. Orang menggunakan pendidikan. Orang yang suka melakukan korupsi, itulah yang suka melakukan cheat, menyontek semasa sekolah. Tapi ngomong-ngomong, coba naikkan tangannya ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah menyontek. Tidak ada yang berani. Tidak ada. Termasuk saya dan Pak Kadis juga tidak berani kayaknya angkat tangan. Tapi menawarkan pesan moral yang sangat dalam. Teman-temanku semua ini. Saya lanjut di Australia. Saya store disertasi saya 400 halaman ini dalam bahasa Inggris. Ini Hamdan Indonesia. Ini Tomomi Jepang, ini Rommel Filipina. Kenapa kami bersahabat di negara orang bule? Karena kami punya kecenderungan daya sama dan sama-sama makan nasi. Jadi kami selalu curhat berempat. Tiap saat diskusi, kalau makan siang diskusi. Suatu siang yang saya mau cerita, diskusi tentang karakter bangsa. Saya tanya Kus dari India, Kus, apa karakter bangsamu India? Dia jawab, kalau bekerja selalu bicara. India ya? Dia bilang, ya begitu. Saya bilang, oh pantas film India panjang-panjang ya. Bilang iya. Lalu saya tanya Tomomi Jepang, apa karakter bangsamu? Dia bilang, sedikit bicara, banyak kerja. Saya bilang, pantas Jepang maju. Karakter bangsamu kok Filipina? Dia bilang, sebaliknya dari Tomomi. Saya mengatakan ini bukan mengolok bangsaku, tapi keluar dari nuraniku karena mereka jujur mengatakan ini. Saya melihat itu. Apa yang kita saksikan? Begitu. Anak-anak kita coba lihat generasi sekarang. Generasi pemalas, suka bohong, nyontek, pergaulan bebas, macam-macam. Itu terjadi
berjanji kepada politik. Coba lihat banyak elit-elit politik begitu. Lainnya bicara, itu nyama. Macam-macam. Anak-anak, kita lihat. Kelompok, belajar kelompok, keluar. Mau kemana nak? Tanya ibunya. Mau pergi belajar kelompok. Jadi, ternyata keluar dia tidak belajar, berkelompok aja. Tapi dia tidak belajar. Itulah sebabnya saya suka cerita bagaimana perbandingan dan analogi yang saya ceritakan yang bisa menjadi perenungan betapa generasi kita sekarang ini kehilangan kendali, dan tugas kita para pendidik inilah yang harus betul-betul mengarahkan. Ada satu ahli robot dan dia menciptakan robot ilustrasi, ada di bukuku. Itu robotnya kalau ada yang berbicara di depannya dan berbohong, langsung robotnya bereaksi, pam, tampilin, tampar mukanya kalau bohong. Karena hebatnya ini, dia bisa mendeteksi getaran suara yang berbohong. Ini ahli robot, ada anak dari keluar dengan teman bapak di depan robotnya. Dia di robotnya tidak menang. Kau kerja apa? Dibilang menonton film bapak. Dia robotnya. Film apa? Dibilang film Ainun dan Habibi bapak. Langsung robotnya menampak. Pak, kau bohong. Nonton apa? Kau jujur. Dia bilang nonton film porno bapak. Bapaknya berdiri juga dekat robot. Lalu mulai marah. Kurang ajar kau hidupmu. Kau selakukan seperti itu, kau habiskan waktumu untuk mendidikmu menjadi orang baik. Kerjamu hanya menonton film porno. Lihat bapakmu ini dalam hidupnya. Tidak pernah menonton film porno sekalipun. Langsung robotnya tampar pula bapaknya. Pak. Lalu belum selesai. Beribu-ribu begitu keluar ibunya dari dalam. Dekat kamar ini soalnya kejadian ini. Langsung keluar ibunya berdiri dekat robot juga. Dibilang, Pak, kau siksa lagi anakmu ini jam 2 dini hari seperti ini. Bapak tahu, berdiri juga dekat robot. Anak ini bukan hanya anak saya bapak, tapi anak bapak juga. Langsung ditampar pula istrinya. Pak, ternyata ketahuan kalau anak ini produksi dari hasil selingkuhannya. Anak berbohong, bapak berbohong, ibu berbohong. Itulah gambaran miniatur penyimpangan integritas yang terjadi pada masyarakat kita. Ngaji komisi agama, asikola ko, engkau di sengamu, jokako, supaya kau memahami warna-warni hidup dan hidupmu tambah bijak. Itulah kita diajarkan untuk petualangan. Nah ini, mengapa Juhain menjadi Johannes? Guruku itu menjawab supaya lebih keren. Jadi aslinya sebenarnya bapakku Juhaini. Narobai kepala Eros guruku beruki ijazah Johannes. Jadilah namaku. Kalau tadi anak penjual obat yang sudah profesor berdiri agak ganteng sedikit, boleh Anda bandingkan yang mana lebih gagah? Beliau lahir di Bone di satu desa pada tahun 1971. Saya juga lahir di Bone di satu desa pada tahun 1968. Beda 3 tahun. Saya lebih tua sedikit. Cuma kelebihannya dia karena dia sekolahnya di luar negeri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya diberi tugas. Saya mohon izin berdiri karena kalau saya duduk gak bisa bicara besar. Biarkan itu pergi. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Barat di dalam WC-nya menyiapkan buku catatan. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat.
Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Du du